Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari dunia. Al-Fatihah. Dan semoga jemaah kita yang dalam keadaan sakit, semoga diberi kesehatan atau kesembuhan. Al-Fatihah. Dan juga jemaah kita yang melakukan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur dan makbullah. Al-Fatihah. Dan jemaah kita dalam proses ujian atau dalam proses ikut untuk tes NS-nya, semoga juga diluluskan atau semoga dimudahkan. Al-Fatihah. Dan mobil khusus daripada pembangunan Islamic Center perguruan tahap sahabat ini juga semoga dilancarkan dan dimudahkan. Al-Fatihah. Juga semoga jemaah kita selalu istiqomah dalam iman dan dalam berzikir kepada Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qulubul mu'min zikirullah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan singkatnya, Bapak Ibu hadirin adalah jemaah perguruan Tahat Maksabandi yang mengikuti zikir secara online rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita di dalam wadah perguruan Sabandi untuk berzikir di halqa zikir perguruan Sabandi. Semoga kita bisa istiqomah di dalam berzikir sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan selalu dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, bahwa malam ini malam yang sangat istimewa, ya. Keistimewaan setiap malam itu berbeda, walaupun dalam malam Jumat pun berbeda, tergantung dari pribadi kita masing-masing seperti apa dan bagaimana kita berbuat di malam yang istimewa ini, di halqa zikir yang istimewa ini. Jadi itulah sebabnya kita sebelum memulainya hendaklah tasawuf ini, luruskan, ya. Artinya kita tinggalkan wagazluhu akluhu amalu warasatu, tinggalkan yang berkaitan tentang pikiran-pikiran, dalil-dalil berkaitan tentang jabatan, pekerjaan dan sebagainya. Kita tinggalkan. Jadi karena ini semata-mata mengharapkan rahmat ridho Allah. Ridho Allah dan rahmatnya tentu harus mengikuti syarat dan persyaratan kita, ya. Di dalam arti kata Allah meridhoi kita ketika kita mentaatinya.
ketaatan kita kepada Allah, ya, mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larangnya. Mayati illah wa rasul faulaika ma'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang taat kepada Allah Rasul, mereka akan bersama dengannya. Ya, kan kita dijumpai menjadi sebuah pertemanan, ya, apa namanya, satu kelompok di situ. Maka itulah sebuah persahabatan, pertemanan yang sebaik-baik pertemanan. Nah, jadi dalam perguruan kita ini adalah kita di dalam bagaimana supaya memperoleh pertemanan yang sangat dekat, ya, pada Kanjeng Nabi, kepada sahabat Tabi, kepada Bapak Guru Mursyid, dan kepada jamaah-jamaah pada. Jadi ini akan dipertemukan, ya, nantinya sebagaimana kita bertemu pada saat ini dalam bentuk halqah, ya, dalam bentuk zikir. Zikir yang kita lakukan ini adalah zikir yang kita lakukan nanti, ya. Nah, ilmu yang kita ilmukan ini adalah ilmu yang kita pakai nanti. Sholat juga demikian, maka sholat ruh, ya, sholat hati, sholat qalb. Ini karena kauliyah dan peliyah ini tidak terlaksana lagi, tidak terpakai. Zikir bukan jahar lagi, kan sir. Jadi, maka disitulah pentingnya kita dibimbing, kita memahami, kita ilmukan dan kita amalkan zikir ini. Dan zikir inilah jalan yang paling mudah, yang paling tinggi dan paling berat, ya, timbangannya dan keutamaannya, dan juga membuat terbebaskan, ya, dari diri dan keluarga daripada sentuhan api neraka. Nah, zikir ini sesungguhnya yang paling sakti, ya, paling ditakutkan oleh makhluk-makhluk yang mengganggu kita, ya. Makanya begitu ada zikir di dalam kolbu kita, sehingga kolbu kita percaya gangguan-gangguan yang ada di situ sirna semuanya, terbakar, ya. Tidak mungkin ada, ya, akan berubah rohani kita menjadi nur, ya. Ya, kalau tidak, ya, nar jadinya. Salah satu, ya, menjadi pilihan kita yang berbeda, nur atau nar. Makanya kita harus mengembalikan jati diri kita menjadi nur itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita mendawamkan zikir. Dawamkan zikir, dawamkan zikir yang kita dengar. Bagaimana Rasulullah bernasihat kepada sahabatnya, diminta untuk dawam zikrullah, dawamkan zikir. Tapi bagaimana kita mendawamkan zikir? Zikir yang mana yang harus didawamkan? Itu dia persoalannya. Itu perkara zikir bukan perkara lisan, ya, perkara bunyi atau sebutan, tetapi ada sesuatu kedudukan di situ, makom, ada wilayah yang khusus yang hanya dimiliki ada orang-orang yang beriman, gitu. Orang tidak beriman tidak punya, maka orang beriman itu wajib hukumnya zikir, gitu, ya. Karena zikir ini merupakan menu bagi orang beriman, ya. Menjadi kebutuhan dia. Nah, makanya ketika kita zikir, tentram, adem, nikmat, bahkan kegalauan-kegalauan yang ada di pikiran kita, di sekitar kita akan cernas, ya. Itu sebenarnya. Ini satu bukti, ya, satu yang kita alami secara pribadi-pribadi. Nah, tapi kalau kita ini belum mencapai rasa tenang, rasa damai, rasa kebahagiaan di situ, kita harus pertanyakan diri kita. Ini harus kita di mana letak hal yang keliru atau yang salah. Karena apa yang kita temui atau kita rasakan hari ini, itu yang kita temui dan yang kita rasakan, itu soal. Nah, itu makanya jangan sampai kita keliru, ya, jangan sampai salah, jangan sampai kita salah dalam beretikat, berhakikat di situ sangat berbahaya sekali. Nah, itu jadi jangan menganggap ini sesuatu hal yang biasa, yang enteng, sangat yang menjadi penentu nasib kita nanti, persoalan kita, itu. Makanya mereka ini orang kan
tidak terlepas ketika ada hujah, ketika ada persoalan dia selalu merujuk kepada dalil, pada kitab, kan gitu kan? Karena itulah kebenaran itu seperti itu. Ada hujahnya, ada dalilnya, ada perkara-perkara atau contoh yang pernah Nabi lakukan atau sahabat lah, paling tidak kan begitu. Itu pun perkara lahirnya sebegitu jeli tidak ada yang memperhatikan itu. Makanya kalau tidak ada sampai dia saling masalahkan, saling menyesatkan. Nah, itu. Jadi kita hanya ribut ke situ aja, perkara-perkara furu'iyahnya ya. Tapi kalau persoalan tauhid, ubudiyahnya, nah inilah yang inti sesungguhnya. Ini tidak boleh keliru, tidak boleh salah. Ini perkara yang paling pokok. Maka kenapa Rasulullah SAW memberi satu isyarat di situ terhadap ketika kita dalam beragama, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ma'rifat kepada Allah. Itu sesungguhnya. Jadi jangan kita mengaku beragama, tapi ma'rifatnya seperti apa? Sejauh mana kemarifatan, sejauh itulah kedekatan kita ke pemahaman kita tentang agama, ya ke apa namanya, pengamalan kita terhadap agama kan begitu. Ada sebenarnya, tapi kalau belum berarti belum total kita dalam bermarifat, dalam menjalankan perintah Allah. Itu sesungguhnya. Dalam arti kata bahwa kita perintah yang selalu dikerjakan perkara-perkara yang zahiriyah lah, yang seringkali kita dengar ada perdebatan, perbedaan dan sebagainya. Kan kita tidak masuk ke wilayah itu. Kita masuk ke wilayah inti, bagian rohani kita yang akan menghadap kepada Allah, yang akan berpulang kepada Allah. Itu sungguhnya. Nah inilah dia. Makanya jamaah-jamaah ini kalau sampai meninggalkan zikir, meninggalkan halqa, ini berarti sesuatu kerugian yang fatal itu. Itu sebabnya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrullah. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu di dalam berzikir kepada Allah. Ayo, siapa yang berbuat demikian maka kamu termasuk orang yang itu, orang-orang beriman, orang yang melalaikan zikirnya. Ya itu ya. Berbeda kalau orang yang memfitnah, yang membenci zikir, itu parah, itu bahaya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Itu bahaya sekali. Kalau sampai itu mencela zikir, membenci zikir, pokoknya mereka artinya ya tidak menginginkan atau dia istilahnya yang memfitnah orang berzikir misalnya. Apa kata Allah? Maka baginya akan disempitkan kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma. Mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan dia buta. Itu persoalan zikir. Zikir ini makanya ketika diganggu, apa yang terjadi? Kita nggak boleh harus harus doakan atau komat kami terhadap apa yang tinggalkan, biarkan saja. Ya, tinggal tunduk saja apa yang Allah berikan buat mereka. Kan ini Allah sudah beri penekanan di situ ya. Orang-orang yang mengganggu zikir, orang yang menghalangi dan sebagainya. Nah, tapi kita ini adalah orang yang melalaikan gitu, yang meninggalkan zikir, halqah misalnya. Apalagi kita ini sudah diberi kemudahan, tidak ada alasan bahwa kita tidak dapat atau tidak tidak bisa zikir kan bisa mungkin kalau jamaah kita jauh misalnya dari sekretariat bisa membangunnya di pribadi-pribadi atau mungkin karena tidak punya internet bisa janji ada kelompok di situ hidup dia sebenarnya. Nah, ini kita mau bahwa di semua sudut ya bumi ini ada berzikir, di sudut kota yang ramai, di sudut kampung atau desa yang dalam situasi sepi di situ ada kayak zikir-zikir di dalamnya, ya bertasbih mengagungkan asma Allah. Sebagaimana Allah menciptakan bumi langit seisinya dan semua makhluk-makhluk bertasbih, berzikir dengan caranya sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling mewah, yang paling istimewa, yang bisa melebihi daripada makhluk yang lain. Bayangkan, maka manusia diberikan zikir khusus di dalamnya yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Zikir yang khusus inilah yang sebenarnya tidak semua temui, tidak mereka lakukan. Ya, kerugiannya adalah
mereka tidak akan menjumpai nanti apa yang menjadi harapannya. Karena kan kita diminta oleh Allah, "Waskur rabbaka fi nafsika tadarru." Ingatlah Tuhanmu zikir ya di dalam hati, di dalam qalb. Harus ketemu itu. Zikir yang dalam hati ini ya itu kita hidupkan dia. Nah, inilah yang sesungguhnya yang kita amalkan, kita dibimbing lah ya, ilmu tentang zikir itu ya, bukan hanya ikut gerakan, hanya grup ikut bacaannya seperti itu. Kosong juga kan begitu pandangan kita keluar kan ya kan, pada apa yang diucap dan apa yang kita gerakkan. Tetapi kita enggak ya, ada di situ. Ada sandarannya. Maka dimulai dengan kalamul asma. Itu kalamnya Allah, itu kalamnya asma, itu kalamnya Allah, dari Allah, milik Allah, bukan kalam lisan. Itulah maka terkoneksi kita, sholat kita, zikir kita, karena ada itu kalam asma. Karena dengan itulah kita beribadah, berzikir, bertasbih. Itulah bendera kita, itulah pedoman kita. Itu makanya tetap selalu sambung ke Allah. Persoalan kita mau berangkat besok lusa itu persoalannya apa namanya waktu saja kan gitu. Tapi yang penting bahwa terkoneksi itu terus harus tetap ada itu. Jangan sampai putus, jangan sampai nggak ada. Bahaya, mau kemana kita? Jalan kita lewat mana? Itulah jalan yang dikenal, yang diredoi oleh Allah. Itulah yang Allah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Jalan yang membuat kita sampai kepada liqa Rabbi. Tunjukilah kami jalan. Ya benar ya. Harus ketemu jalan yang lurus itu, supaya nanti dalam proses kita menuju ke Allah ya tidak kesulitan ya, tidak terbelokkan oleh pikiran, angan-angan, oleh ilmu-ilmu yang lain misalnya. Lurus ya, ilmu tauhid, ilmu musyahadah, ilmu yang kita diberikan oleh Allah ya, oleh Nabi itu sebagai nyari saya yang membawa warisan besar ya, yang sangat luar biasa sebenarnya yang diberikan terhadap orang-orang khusus semuanya ya, orang-orang yang menerima ilmu hidayah, ilmu petunjuk. Tapi kalau enggak ya kerugian ya. Jadi itu sebabnya terulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Kita ini dalam proses untuk bersyiar. Tapi syiar enggak bisa kalau tidak tunjang oleh sarana-sarana. Inilah salah satu sarana kita ini, ada kita bangun ya Islamic Center PTHN gitu ya. Itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ini ya. Dan inilah patut sama-sama jamaah terlibat di dalamnya. Jangan menunggu harus disuruh, harus terus diinstruksi dan sebagainya. Kerugian juga kan kita nanti akan menemuinya. Ini nilainya, ini perjuangan kita. Itu menjadi satu mutiara-mutiara sebagai hiasan nanti di dalam ya, di dalam surga, di dalam tempat kita di mazilah-mazilahnya Allah kan, kurvah-kurvahnya Allah di situ. Yang Allah peruntukkan orang yang beriman di situ, yang tertata dengan satu, dibuat dari berlian, dari emas, dari perak kan gitu. Dari mana itu? Adalah tidak lain daripada ilmu amal kita sebenarnya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ini efek ya sebuah konkret daripada iman kita sesungguhnya. Membangun ini kan konkretnya gitu. Anda orang beriman tentu ada amaliyahnya, ada yang dia perbuat dalam hal yang nyata. Gitu. Itu sesungguhnya, makanya kenapa orang-orang yang melakukan ibadah umrah, haji, itu menjadi batal umrah dan hajinya ketika di sekitar mereka ada orang yang lapar, orang yang tidak ditemui, tidak diberikan kehidupan di situ loh. Itu sebabnya kita di wadah perguruan ini untuk kedepannya melalui yayasan dan perguruan ini sinergi juga. Seharusnya ya selalu sinergi, walaupun dalam porsi yang berbeda. Sinerginya artinya saling mendukung di situ supaya hablum minan nas jalan dan hablum minallah lebih-lebih. Kita ini bukan untuk nunjuk-nunjuk ya, sarana saja ya. Nah, jadi ya jalan untuk dakwah yang paling ideal adalah itu melalui jihad ekonomi namanya. Ya, jihad apa namanya? Kehidupan ya. Ya, sebenarnya adalah penting dan juga tidak boleh kita lupakan. Apabila kita sudah sholat, maka hendaklah kita
berterbanglah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kan begitu ya. Jadi tidak harus diam-diam saja kan begitu. Ya, tidak harus kita harus apa namanya tidak berikhtiar kan. Nah, jadi kita secara syariahnya kita tidak ketinggalan, kita tidak lepaskan semua dalam bentuk apapun dalam sepanjang itu yang baik kan begitu kan. Nah, itu kita yang khususnya adalah yang mana yang mereka tidak miliki, yang mereka tidak tahu, tidak dia kerjakan, itu yang luar biasa. Makanya keistimewaan itu yang kita punya gitu. Tidak karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyak haji, akan tetapi adalah sesuatu yang rahasia yang Allah rahasiakan di dalam dada. Ya, orang beri di dalam dada. Nah, itu yang kita peroleh itu. Bayangkan enggak? Oh, itu kan luar biasa ya. Itulah yang sebenarnya yang jauh-jauh sebelumnya Rasulullah wasiatkan di situ untuk menemukan sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat itu sebenarnya. Makanya Nabi itu pertama kali itu yang diterima yang ada dalam dada, maka Nabi disuruh baca. Bagaimana membaca yang di dalam itu? Itu rahasia, aku tidak bisa lihat dan saya tidak bisa baca. Ah, itu makanya penting dibuka hakikat itu di situ. Baru kita pahamkan kan kita tahu apa yang dibaca di situ ya. Ya, itulah yang menyertai kita. Itu sebagai bukti, sebagai identitas, sebagai hamba Allah sesungguhnya. Maka Allah beri jaminan tidak diberi mudarat orang beserta dengan asma Allah di dunia maupun di akhirat. Begitu kan dalil itu kan menjelaskan tentang yang itu. Sebenarnya yang satu itu. Tapi kalau kita tidak ketemu, terus kan rugi sekali kan dalilnya ketemu, tetapi yang dimaksudkan oleh dalil itu tidak kita peroleh. Nah, itulah yang fatal di situ ya. Berarti kita hanya menghafal, membaca. Itu yang sebenarnya kita sangat sayangi ya. Saudara-saudara kita ini pandai memaham baca, pandai dia hafal dan sebagainya. Tapi maksudnya mana kan itu? Sebegitu sederhananya. Nah, yang sangat sederhana. Itu tapi karena kita sudah tahu, sudah paham. Mungkin kalau belum ya susah juga. Nah, itulah yang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Seperti apa mereka dibimbing, diajarkan, dan sebagainya. Malah kadang-kadang dianggap dengan cara-cara yang asing yang dia lihat, itu mereka katakan hal-hal yang tidak bagus kan begitu kan. Tidak harus diskusi, tidak harus tanya apa maksudnya kan begitu sebenarnya. Padahal dari apa yang kita lakukan ini punya hujah, punya dalil, punya penjelasan ya. Itu soalnya ya. Jadi bukan kita mengerjakan sesuatu tanpa ada hujahnya ya. Jadi kita lebih hati-hati sebenarnya. Ya karena apa yang kita lakukan ini menjadi tanggung jawab soalnya kan. Apa yang kita perbuat ini menjadi satu yang harus kita bertanggungjawab dan akan disoal. Bayangkan itu. Makanya kita tidak memberi pilihan-pilihan yang lain kepada jamaah. Ikuti sesuai yang ditunjukkan, jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Imani, amalkan, istiqomah, selesai sebenarnya. Apa yang harus dia persoalkan? Ini yang lain-lain itu kan soal remeh-temeh, itu tidak ada hubungannya ke persoalan kita nanti ke Allah. Ya, persoalan ke Allah ini yang paling penting kita persiapkan supaya dalam perjalanannya Allah itu tenang. Lihat wajahnya dia senyum kan begitu kan. Itulah tanda-tanda orang-orang yang berjumpa dengan kekasihnya. Coba kalau sampean ini berjumpa dengan kekasihnya, senyum enggak? Senyum. Ya itu. Begitu kan. Seperti itu makanya ada kata-kata mahabbah. Barang siapa berharap berjumpa, mencinta itu, maka Allah pun memberikan man ahabba liqa'ah, ahabba liqa'ah. Barang siapa hambaku senang untuk berjumpa denganku, maka aku senang untuk berjumpa dengannya. Wa man karaha liqa'u karaha liqa'ah. Barang dia benci, tidak mau, aku pun juga tidak mau. Itu persoalannya. Nah, jadi untuk bisa kita dapatkan satu perjumpaan itu kan apa yang harus kita perbuat adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang
sebanyak-banyaknya barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak. Itu sebabnya jangan kita mengoreksi orang banyak zikir, kok zikir-zikir saja. Ya alhamdulillah lah. Kalau tidak suka ya udah janganlah. Ya silakan, mana yang mau, yang tidak pun juga tidak dipaksa, ya kan? Nah, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Nah, itu saya hanya mengingatkan seperti itu. Kalau memang tidak nyaman dengan zikir kita, silakan tinggalkan halkah. Nah, tapi kalau tidak nyaman dengan penjelasannya juga, tidak usah ikuti. Nah, itu minta keluar misalnya tanda tangan selesai. Itu enggak. Itulah artinya bahwa kalau hal-hal yang janggal, yang merasa janggal dengan ilmu ini ada jamaah ini kan masih nego-nego. Ini boleh enggak Pak Guru kalau kita zikir di tempat umum, sholat di tempat umum? Nah, boleh enggak niat dari rumah katanya? Ya Allah. Nah, itu bayangkan enggak, kita ini kan bukan persoalan perguruan, persoalan dari secara pribadi ini. Ini pernyataan Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan iza sholaita faqata fahmadillah bima wa'ad. Apabila kamu sholat maka hendaklah duduk. Itu sebenarnya kan kita mengikuti Nabi, bukan berdasarkan pendapat saya pribadi gitu loh. Itu nah jadi ada jamaah kita juga. Ya bisa kan, silahkan, tapi resiko. Kalau kita melawan namanya itu kan. Tapi hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak mempertahankan, tidak berani berargumentasi. Bawa orang yang sini saya jelaskan. Kalau memang jamaah tidak ada dalil, tidak ada penjelasan, kita harus jelaskan. Tuntas saya jelaskan tentang itu. Nah, itu. Jadi kita memberi apa namanya itu, kasih ilmu, kasih amal itu sudah ada. Nah ini ya, dari dalil-dalil yang naklinya masuk di situ, bisa diterima. Ya, dan juga kita sudah didatangi oleh beberapa alim ulama tentang soal duduk kita, tentang perkara perguruan ini kan. Itu jadi mereka nggak ada alasan tidak menerima karena dalilnya kuat, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi persoalan mereka mau ikut ya itu kembali ya masing-masing kan begitu ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.